Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Ya, saya berharap kita semua bisa sehat, bisa kondisinya baik karena kita udah liburan 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih. Semoga itu semua menjadi momentum buat kita merekreasi diri kita. Ingat, saya selalu ngomong di kelas, rekreasi bukan hanya jalan-jalan. Rekreasi bukan bicara soal liburan ke luar negeri. Rekreasi adalah ketika kamu memanfaatkan waktu dengan positif dan baik, kamu membangun diri kamu lagi. Recreation yourself. Oke, nah pagi hari ini saya diminta untuk membawakan renungan untuk mengawali tahun ini. Saya mendapat pesan dari Tuhan yang sangat indah dan ingin saya bagikan dengan teman-teman semua. So, pesan itu terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi sebelum itu semua, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang begitu indah di tahun baru 2022. Meskipun ini sudah masuk ke hari yang ke-10, tetapi kami masih perlu untuk terus mendengar pesan-pesan Tuhan dari para senior-senior spiritual senior kami. Termasuk bila pagi hari ini hamba-Mu Engkau minta untuk menyampaikan sebuah pesan, biarlah ini menjadi pesan yang memperlengkapi kami untuk menjalani tahun 2022. Kami serahkan segala sesuatunya ke tangan kasih-Mu Tuhan. Bercakap-cakaplah pada kami, berfirmanlah pada kami, berbisiklah pada setiap hati kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, Yesaya 40 ayatnya yang 31, silahkan dibuka teman-teman semuanya. Saya akan bacakan buat kita semua, tetapi baik juga kalau teman-teman buka Alkitabnya atau tabnya atau HP-nya yang ada Alkitabnya, lalu tandai di sana, highlight di sana, kasih tanda bahwa tahun 2022 Tuhan berpesan ini buat kita semua. Yesaya 40 ayat 31. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tetapi tidak menjadi letih. Menarik satu kalimat terakhir di mana di situ dikatakan mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tetapi tidak menjadi letih. Nah, ini gimana nih cara melakukannya nih? Ini caranya melakukan gimana? Karena kalau kita melakukan aktivitas lari ya teman-teman, lari, jalan gitu, bahkan saya beberapa waktu ini sedang memulai my first resolution for 2022 adalah jalan gitu kan, menyediakan waktu untuk jalan gitu, supaya paling enggak dengan banyak gerak perut saya agak terkontrol gitu. Tetapi ketika saya berjalan pun, nggak usah lari deh, berjalan pun saya letih, saya merasakan kelelahan. Apalagi kalau lari, kalau main futsal. Pak Tevi itu teman main futsal saya yang rutin banget ngajakin main futsal gitu. Kalau main tuh, meskipun cuma sejam lari, capek loh, capek banget gitu kan. Pak Ari, Pak Ambro, itu teman-teman main futsal gitu. Kalau habis main tuh nafas tuh bener-bener wah. Tetapi Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tetapi tidak menjadi letih. How can this is happen? Gimana caranya kita lari tapi nggak lesu, dan kita jalan tapi nggak jadi letih? Nah, ini pembelajaran ini khas banget terkait dengan kalimat sebelumnya. Mereka akan naik dengan sayap-sayap seperti burung Raja Wali. Nah, untuk mengunlock cara untuk lari tapi tidak jadi lesu dan jalan tetapi tidak jadi letih, kita perlu lihat analogi yang disertakan Yesaya di sini, yaitu burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali ini khas teman-teman. Nah, saya kemarin coba search, ya ini hal yang secara umum dilakukan oleh banyak orang.
bukan dilakukan banyak orang, diketahui oleh banyak orang tentang kekasan mentalitas eagle, mentalitas Raja Wali, mentalitas hawk gitu. Hawk and eagle itu dua burung yang punya mentalitas mirip gitu. Tapi ada yang paling khas dari Raja Wali. Ya, paling tidak teman-teman kalau mau tahu apa aja itu silahkan buka YouTube, tulis aja 7 Mentality of Eagle. Nah, di situ akan dituliskan antara hawk dan eagle itu sebenarnya mirip. Mereka punya 7 mentalitas itu. Tetapi saya nggak punya waktu untuk bahas ke-7 mentalitas itu. Saya hanya bahas satu yang terkait dengan Yesaya 40 ayat 31. Oke, di sini ditulis bahwa gambarannya Raja Wali itu terbang dengan sayapnya, dan ketika mereka melakukan itu, mereka tidak menjadi lelah. Kenapa? Nah, usut punya usut, kalau kita ngelihat Raja Wali ini ketika ketemu badai, ketemu hujan, ketemu angin, dia bukannya sembunyi seperti burung-burung kecil yang lain. Dia justru melihat itu sebagai sebuah opportunity, sebagai sebuah kesempatan untuk dirinya memanfaatkan badai tersebut. Maksudnya, Sir? Maksudnya adalah ketika Raja Wali ngelihat badai, dia tahu, wow, ini angin yang gede. Ini bukan masalah buat saya yang kemudian membuat saya takut. Ini adalah hal yang saya suka karena saya tahu ketika anginnya gede, saya bisa terbang lebih tinggi. Angin yang lebih besar membuat dia bisa istirahat lebih panjang, mengistirahatkan sayapnya lebih panjang saat dia terbang, dan membuat dia juga setiap kepakan sayapnya menghasilkan energi lebih besar untuk membuat dia lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Sampai di titik bahwa umumnya ketika badai terjadi, hujan terjadi, Raja Wali terbang di atas awan. Dia lepas dari badainya dan ada di titik yang sangat luar biasa. Extremely high until the clouds is not even enough to stop the eagle. Jadi ini khasnya Raja Wali. Ketika dia ngadepin masalah, harusnya dia lelah dong. Ketika dia ngadepin badai, harusnya dia takut dong. Ketika dia menghadapi hal-hal tidak terduga, harusnya dia menjadi letih dan menjadi lesu. Tetapi kenyataannya enggak. Dia melihat itu dengan paradigma yang berbeda. Dia melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk terbang lebih tinggi. Nah, Allah ingin kita seperti itu, teman-teman. Yesaya 40 ayat 31 memesankan itu buat kita semua. Kita tahu 2022 banyak uncertainty yang terjadi, banyak hal-hal yang tidak kita duga akan terjadi. Kata orang akan berat. Teman-teman kelas 12 akan ngadepin banyak tes. Teman-teman kelas 10-11 akan masih bergelut dengan kurikulum yang baru. Ini semua masih belum fix gitu loh. Problem masih akan banyak di depan. Tetapi paradigma kita akan menentukan bagaimana kita menghadapi itu semua. Ketika problem datang di hidup kita, kita jangan lari ke hal-hal yang justru hanya memberikan kesenangan sesaat, yaitu persembunyian, pelarian yang lain seperti burung-burung yang kecil. Kita harus hadapi setiap hal yang ada di depan kita seperti elang yang melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk terbang lebih tinggi. Dan tatkala kita terbang lebih tinggi, ketika kita menghadapi masalah, kita tahu bersama siapa kita menghadapinya. God, obviously. Kita bersama dengan Tuhan menghadapinya. Kita bersama yang terkuat untuk menghadapi problem-problem hidup kita. Dan kita tidak sendirian di dalam hidup kita. Kita punya Allah yang menyertai kita. Makanya di dalam Yesaya 40 ayat 31 katakan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Ini hanya berlaku buat orang-orang yang dekat dan menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang bisa melihat problem dengan paradigma yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan menganggap ini sebagai problem yang akan menghentikan dia, bukan menganggapnya menjadi sebuah halangan buat dia terus berkarya, tapi menjadikan ini sebuah batu loncatan untuk melompat lebih tinggi lagi. Tetapi ingat, untuk menjadi seperti Raja Wali, jangan pernah lupa satu hal ini. Mereka harus menantikan Tuhan. Mereka harus sadar mereka ada bersama Tuhan.
bukan bersama yang lain, bukan sembunyi, bukan mencari pelarian-pelarian yang memberikan kenikmatan atau kesenangan sesaat saja, tetapi menghadapi setiap problemnya bersama dengan Tuhan untuk terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Kiranya 2022 menjadi tahun yang begitu luar biasa, yang mungkin akan terasa berat, tetapi kamu tidak akan pernah lupa Tuhan pegang kendali hidup kamu sepanjang tahun ini. Dan Tuhan bawa kamu terbang dan terbang lebih tinggi lagi. Itu yang Tuhan titipkan buat kita semua di tahun yang baru ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di tahun yang baru ini, Engkau tidak melepaskan kami berjalan sendiri. Engkau memberikan kami pesan bahwa saat kala kami mau mendekat padamu, Tuhan selalu ada untuk membawa kami terbang lebih tinggi. Bahkan saat kala Engkau mengizinkan kami menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kami, Tuhan sendiri yang terus menyertai dan membantu kami menyelesaikan setiap permasalahan kami. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan ada, meskipun problem kami belum selesai, damai sejahtera menjadi penanda bahwa kami ada bersama dengan Tuhan. Saat kami dekat dengan Engkau, biarlah damai sejahtera ini yang memenuhi kehidupan kami dan membuat kami tahu bagaimana kami harus berjalan, bagaimana kami harus berpikir, dan bagaimana kami harus menghadapi problematika kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, karena terkadang sebagai manusia, ketika kami memegang tangan-Mu, kami akan lepas. Jangan biarkan kami yang memegang tangan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang memegang tangan kami. Karena ketika pegangan tangan Tuhan ada dalam kehidupan kami, saat kami mau lepas, Tuhan yang terus eratkan genggaman tangannya. Tuhan yang terus ada untuk menarik kami menjauh dari mara bahaya. Biarkan kami menjadi anak kecil yang Tuhan pimpin, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami songsong 2022 dengan keyakinan penuh saat kami bersama dengan Tuhan. Kami berjalan dan tidak menjadi lesu. Kami berlari dan tidak menjadi letih. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Tekanan badai pencobaan